Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ethiopia adalah negara yang oleh dunia barat dipandang sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sepertiga dari total populasinya yang mencapai sekitar 126 juta orang, hidup tanpa akses ke air bersih. Secara total, sekitar 31% atau sepertiga penduduk pada tahun 2019 mengandalkan air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 31% tersebut, sekitar 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga dan sumber lain, yang dianggap tidak layak, sedangkan sisanya, yaitu 22,5%, meminum air yang tidak aman dari sumber tangan dan mata air alami. Selain minimnya akses terhadap air yang layak dikonsumsi, sekitar 22,35% orang melakukan buang air besar sembarangan. Mereka menjadikan ladang, hutan, atau area di sepanjang pedesaan sebagai kamar mandi terbuka. Selanjutnya, kotoran manusia itu dibersihkan oleh air hujan, dibawa menuju sungai, mata air, kolam hingga rawa, tempat di mana banyak orang mengumpulkan air untuk minum. Akibatnya, keluarga yang meminum air yang tercemar itu, mengalami penyakit yang ditularkan melalui air dan harus membayar biaya yang cukup mahal untuk perawatan di klinik maupun rumah sakit. Dalam pandangan Barat, buang air besar sembarangan merupakan penanda kemiskinan yang cukup ekstrim. Pada tahun 2000, hampir 80% orang Ethiopia menggunakan kamar kecil di luar dan di tempat terbuka. Di luar citra negatif yang disematkan kepada Ethiopia, negara yang terletak di Afrika Timur dengan area seluas 1.104.300 km persegi ini, memiliki banyak fakta yang mengagumkan. Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia, yang didirikan sekitar 980 sebelum Masehi. Bahkan diyakini, bahwa negara ini adalah tempat lahirnya peradaban Kristen. Adanya artefak-artefak arkeologis yang ditemukan di Ethiopia, membuktikan bahwa Kristen telah resmi menjadi agama di Ethiopia sejak tahun 324 Masehi, dan menjadikannya negara ini sebagai negara Kristen sebelum Roma. Ethiopia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan. Meskipun pada tahun 1936 hingga 1941, Italia pernah menjajah negara ini, Italia tidak benar-benar bisa menguasai dan menjadikannya sebagai koloni. Kendati tidak sepenuhnya dikuasai Italia, tetapi hingga saat ini, beberapa kebudayaan Italia masih dapat dirasakan di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Negara ini dihuni oleh suku yang beragam, sehingga memiliki sekitar 80 bahasa yang berbeda. Namun, meski terdiri dari banyak suku, Ethiopia menggunakan bahasa Oromo dan Amharic sebagai bahasa nasional, di samping juga menggunakan bahasa Inggris serta bahasa Arab. Amharic digunakan dalam dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah Ethiopia. Bahkan, pada produk minuman internasional, yang dibuat dan dikemas di Ethiopia, bahasa ini juga digunakan. Banyaknya bahasa di Ethiopia membuat anak-anak di negara ini, harus mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa suku dan bahasa resmi negara, di samping juga harus menguasai bahasa Inggris sejak SMP. Sebab, dari usia 12 tahun ke atas, seluruh pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang memiliki angka alfabet tersendiri.
Mereka menggunakan Abugida, yang dikenal dengan daftar suku kata alfa, yang terdiri dari 209 simbol dan 25 macam huruf. Negara ini juga mengikuti kalender Julian, yang terdiri dari 12 bulan, yang masing-masing memiliki 30 hari. Kalender ini merupakan tahun Syamsiah atau matahari, dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi satu hari tiap 4 tahun, untuk penyesuaian dengan panjang tahun tropis. Kalender ini digunakan secara resmi di Eropa, sampai kemudian digantikan dengan penggunaan kalender Gregorius pada tahun 1582, oleh Paus Gregorius XIII. Karena penggunaan kalender Julius, maka tahun keuangan Ethiopia dimulai pada tanggal 8 Juli, dan tahun barunya jatuh pada tanggal 11 September. Matahari menjadi petunjuk waktu di Ethiopia. Matahari terbit menandai permulaan hari, dan matahari terbenam menandakan akhir hari. Oleh karena itu, ketika negara lain menunjukkan pukul 7, maka di Ethiopia akan dianggap jam 1 siang, sedangkan tengah malam di Ethiopia adalah jam 6 pagi di negara lain. Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan terpadat di dunia. Total populasinya telah tumbuh dari 38 juta pada tahun 1983, menjadi 126 juta pada tahun 2023, sementara pada abad ke-19 populasinya hanya sekitar 9 juta. Hasil sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa populasi Ethiopia tumbuh rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 1994 dan 2007, turun dari 2,8% selama periode 1983 hingga 1994. Dan saat ini, tingkat pertumbuhan populasi termasuk di antara 10 negara teratas di dunia, dengan proyeksi populasi yang diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 210 juta pada tahun 2060. Ethiopia memiliki populasi yang beragam, yang berisi lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Beberapa yang terbesar di antaranya adalah Oromo, Amhara, Somali, dan Tigrean. Menurut sensus nasional Ethiopia tahun 2007, Oromo adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia, yang mengisi sekitar 34,4% populasi negara. Amhara mewakili 27% penduduk negara itu, sedangkan Somali dan Tigrean masing-masing mewakili 6,2% dan 6,1% dari total populasi. Meskipun dihuni oleh suku yang beragam dengan budaya, tradisi, dan agama yang beragam, konstitusi Ethiopia memastikan untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya, kendati sejumlah pertentangan antara agama masih dapat ditemukan di negara ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.